Kesimpulan kita sesungguhnya umat Kristen itu tidak memiliki terminologi tentang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu kita sudah pernah membahas juga tentang orang Kristen marah gitu ya, kalau disebut kafir, dan itu Umi ambil dari kitab yang ada di dalam Bible, yaitu kitab Galatia pasal 2 ayat 14 tentang istilah goyim. Nah, kalau kita melihat dari mana asal kata kafir, ternyata Kristen pun mengakui di dalam dari ensiklopedia gereja misalnya, bahwa kata kafir itu adalah dari bahasa Arab. Kafir, kafaro, yang intinya adalah ingkar. Ingkar dari apa? Ingkar dari Allah dan ingkar dari Rasulullah. Mengingkari Allah yang ahad dan mengingkari bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini permasalahannya. Sehingga kemudian kalau kita merangkai kalimat dengan utuh, pemahamannya adalah orang yang bukan Islam ya memang orang kafir. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Kristen. Dari sisi Kristen, orang Kristen gak mau disebut kafir. Padahal kata kafir itu ada loh di dalam Bible. Ada 3 ayat. Tapi ini harus diperhatikan baik-baik. Di dalam Bible 3 ayat ini semuanya ada di dalam Bible terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi ternyata di dalam King James Version berbahasa Inggris tidak ada istilah kafir itu. Nah, kalau kita satu persatu melihat dengan seksama di dalam kitab misalnya Bilangan pasal 23 ayat 9. Di situ dikatakan, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit batu aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa akan diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Jadi ada suatu bangsa yang disebut bangsa-bangsa kafir. Nah, kalau kita bandingkan sama-sama Bible-nya ya, tapi di dalam bahasa Inggris King James Version adalah Numbers pasal 23 ayat 9. Di situ ternyata tidak ada kata kafir. Jadi ayatnya berhenti pada kalimat, lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa. Kafirnya tidak ada. Ini perbedaannya. Kemudian dari mana berarti kata tambahan yang Bible yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Ternyata yang menambahkan itu adalah penterjemah. Nih, nanti bisa kita bandingkan kenapa Al-Quran itu seluruh dunia sama. Dan kemudian menterjemahkan itu nggak main-main nih. Maka begitu terjemahan diubah, umat Islam juga tahu. Tidak demikian dalam Bible. Nah, kemudian berikutnya kita lihat Matius. Matius pasal 5 ayat 22. Disebutkan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir,
harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini ungkapan Matius pasal 5 ayat 22. Sekali lagi, ini adalah terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kalau kita bandingkan juga Bible tapi dalam bahasa Inggris, Matthew pasal 5 ayat 22, yaitu terjemahan dari King James Version, maka di sini yang dikatakan kafir tidak ada, tapi yang ada adalah kata raka, R-A-C-A. Nah, raka ini berasal dari bahasa apa dan apa artinya? Raka itu berasal dari bahasa Aramaik. Itu adalah bahasa tempat Nabi Isa alaihissalam. Jadi Aram. Nah, maknanya apa? Raka itu bajingan. Jadi bajingan atau orang goblok gitu ya. Jadi bajingan atau orang goblok. Jadi kemudian dalam bahasa itu Aram ya. Perkembangan dalam Bible dari bahasa Aram kemudian kan alih bahasakan dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani disebut rakas. Rakas itu adalah untuk menyebutkan hal buruk. Yang buruk itu adalah rakas. Nah, kata raka juga mempunyai makna sia-sia, kosong, tidak berharga. Dan orang Yahudi menganggap itu sebagai kata penghinaan. Kata raka juga berasal dari akar kata to spit, yang artinya adalah meludah. Nah, ini perbedaan yang ada di Matius pasal 5 ayat 22. Kemudian yang ketiga yang pernah saya ungkap adalah kitab Galatia pasal 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, ini sekali lagi adalah terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, di dalam Bible bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh King James Version, Galatian pasal 2 ayat 14, maka di sini tidak ada kata kafir, tapi disebut Gentiles. Gentiles ini apa? Goyim, yang dimaksudkan goyim. Nah, yang dimaksudkan goyim adalah bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan itulah yang saya pernah mengurai, bahkan orang yang dianggap sebagai goyim ini adalah fisik. Jadi kalau orang berarti fisiknya fisik manusia, tapi sesungguhnya dia itu masuk golongan binatang, kera, babi, atau anjing, atau budak. Itu yang disebut sebagai goyim. Nah, inilah yang ada. Jadi apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita sesungguhnya umat Kristen itu tidak memiliki terminologi tentang kafir. Mereka ambil itu dari bahasa Arab, mereka cuplik, mereka ambil masuk di dalam Bible oleh penterjemah Bible bahasa Indonesia. Dan kita tahu bahwa bahasa Melayu ini kan banyak mengadopsi bahasa Arab. Ini cuman mereka ini menerjemahkan menurut selera mereka.
Jadi mereka memakai istilah bahasa Arab, tapi maknanya mereka maknai sendiri, tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Akibatnya apa? Disinilah terjadi kemudian kesalahpahamannya. Orang kafir dibilang kafir, gak mau. Padahal maksudnya kafir adalah orang yang ingkar dari Allah, tidak mengakui keesaan Allah, dan juga ingkar dari bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mengingkari itu. Nah, sama saja misalnya kalau saya umpamakan ada orang dari Amerika, kulit putih. Maka oleh masyarakat kita dikatakan itu bule. Nah itu bule tuh, lihat tuh. Nah, tapi ada orang bule mungkin ada yang tersinggung. Lihat, mau disebut apa kalau bukan bule? Memang dia kulit putih. Dia bilang bule itu penghinaan. Loh, jangan memberikan makna sendiri. Itu misalnya. Maka sebenarnya kalau kita sudah tahu seperti ini, maka sesungguhnya yang paling berhak menerjemahkan kata kafir adalah justru umat Islam sendiri. Dan dalam kasanah Islam, kafir itu bermakna siapa saja yang tidak memeluk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya mereka itu kafir. Itu memang maknanya demikian. Jadi nggak perlu orang sekarang bilang nggak perlu tersinggung, nggak perlu baper gitu. Yang mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuka cakrawala kita untuk lebih bijak sehingga kita tahu dengan persis